Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ustazah akan mengajarkan Ananda tentang musyawarah. Ada di tematik 3C, subtema 1, bisa Ananda buka halaman 8. Tematik 3C halaman 8. Nah, musyawarah, pengertian dari musyawarah itu adalah pengambilan keputusan bersama dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi ada sebuah masalah. Nah, cara menyelesaikannya dengan cara musyawarah, yaitu kita berdiskusi dengan suatu kelompok untuk tercapainya suatu masalah tersebut ya, agar kita bisa memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Misalnya, nanti Ustazah kasih contohnya ya di slide berikutnya. Yang kedua, Ustazah akan menjelaskan tentang tujuan musyawarah. Tujuan musyawarah itu tentunya untuk memperoleh kesepakatan ya, agar dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Nah, musyawarah merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, Ustazah akan jelaskan contohnya agar lebih mudah ya. Nah, di sini berilah tanda checklist, tanda centang pada kegiatan musyawarah yang dilakukan di sekolah. Menentukan ketua kelas. Betul ya? Jadi, misalnya kita mau menentukan ketua kelas di kelas 3 ini. Kita bermusyawarah nih, ya, siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ketua kelas 3. Nah, kita berdiskusi nih antara 23 anak dan ustazah. Nah, itu namanya musyawarah. Tujuan musyawarah untuk apa tadi? Untuk memperoleh kesepakatan. Oh, berarti misalnya yang jadi ketua kelas 3 adalah Ibrahim. Nah, berarti Ibrahim akan menjalankan ketua kelas dengan rasa tanggung jawab. Ya, akan menjalankan amanah sebagai ketua kelas dengan rasa tanggung jawab. Karena sudah dipilih oleh teman-temannya dan juga ustazah ya. Lalu yang kedua, berdiskusi menyelesaikan ulangan. Tidak ya, tidak, itu namanya mencontek, tidak boleh ya Nanda ya, harus mengerjakan sendiri kalau sedang ulangan. Yang ketiga, berdiskusi memilih ketua kelompok. Ya, ini juga musyawarah ya. Jadi misalnya satu kelompok ada 6 orang, berarti di antara 6 orang tersebut saling berdiskusi kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelompok dan siapa yang bersedia. Menentukan kepala desa. Bisa juga ya, dengan musyawarah bisa. Atau misalkan musyawarah itu tidak terbentuk, misalnya banyak yang nggak setuju dan ada yang setuju, 50% setuju, 50% tidak setuju, bagaimana Ustazah? Nanti akan Ustazah jelaskan di slide berikutnya ya. Yang kelima, berdiskusi menentukan kelompok piket kelas. Ini juga bisa ya, dengan menggunakan kegiatan musyawarah. Nah, selanjutnya, musyawarah merupakan salah satu cara menghasilkan keputusan. Ya, setiap anggota musyawarah diberi kesempatan untuk memberi pendapat. Misalnya, kita punya kelompok 6, ingin bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok belajar. Nah, setiap satu orang suruh memberikan pendapatnya. Kira-kira siapa yang pantas menjadi ketua kelompok dan apa alasannya. Seperti itu ya. Kemudian, keputusan tersebut dirundingkan bersama ya. Keputusan kemudian dirundingkan bersama. Bagaimana baiknya? Nah, tapi jika musyawarah itu tidak dapat dilakukan, ya, jika musyawarah tidak dapat dilakukan atau tidak ketemu titik temunya nih, nggak ada yang mau jadi ketua kelas atau ketua kelompok, maka kita dapat mengambil keputusan dengan cara apa? Voting. Ya, dengan cara pengambilan suara. Misalnya Anda nulis di kertas, misalnya Ibrahim, digulung kertasnya, ditaruh. Nah, terus ada yang milih Ismail, digulung kertasnya, ditaruh. Nanti siapa yang paling banyak, dialah yang jadi ketua kelas. Itu namanya pengambilan suara ya, voting. Nah,
Lalu, berilah tanda centang pada pernyataan manfaat musyawarah. Nah, jadi musyawarah juga ada manfaatnya, Ananda ya. Musyawarah tadi apa? Kita saling berdiskusi ya untuk tercapainya atau dalam memecahkan suatu masalah ya. Yang pertama, memecahkan masalah secara sepihak. Nah, memecahkan masalahnya benar, tapi ada kata-kata sepihak. Tidak ya, tidak. Nah, musyawarah itu bukan sepihak, tapi menyeluruh. Berarti bukan. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama. Betul ya? Jadi kita saling bekerja sama untuk tercapainya sebuah keputusan. Siapa nih yang akan jadi ketua kelas? Oh, misalnya Omar Abdel jadi ketua kelas ternyata. Masya Allah, itu menumbuhkan kerjasama. Jadi kita saling menghargai juga pendapat antara teman yang satu dengan yang lainnya. Dan di kemudian hari akan lebih mudah dalam bekerja sama dalam hal apapun ya, karena sudah terbiasa kita melakukan musyawarah, mendengarkan orang lain berbicara dan kita menghargainya. Yang ketiga, menumbuhkan pertengkaran dan perdebatan. Tidak ya, itu bukan manfaat. Sini manfaat berarti yang baik-baik ya Ananda ya. Kalau manfaat itu berarti yang baik-baik. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Betul ya? Karena kita kan di situ dijunjung tinggi untuk saling menghargai pendapat teman atau orang lain. Menumbuhkan kerukunan, iya ya. Insya Allah akan menumbuhkan kerukunan dengan cara kita sering berdiskusi, saling tukar pendapat, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini yang tadi bisa Ananda lihat di halaman. Nah, yang ini bisa Ananda lihat di halaman 19. Ya. Ananda isi checklist atau silang. Ananda ya, ada di halaman 19. Lanjut, sekarang kita buka halaman 23 ya. Di halaman 23. Nah, kita baca nih. Banyak permasalahan bersama yang dapat dipecahkan dengan musyawarah. Banyak ya Ananda ya. Nah, musyawarah berarti membicarakan sesuatu secara bersama sehingga mencapai kesepakatan. Musyawarah tentunya dapat dilakukan di mana saja, di sekolah, di rumah dengan umi, abi, kakak, adik, ya, di sekolah dengan teman-teman, di mana saja ya, bisa dilakukan musyawarah. Nah, ketika melakukan musyawarah, setiap peserta dapat memberikan pendapatnya, namun peserta juga harus menghargai dan menghormati pendapat peserta lain ya. Jadi kita juga harus menghargai dan menghormati pendapatan peserta lain biar terwujud manfaat dari musyawarah itu sendiri, yaitu menciptakan kerukunan, menjalin kerjasama seperti yang sudah kita kerjakan tadi yang ini. Nah, selanjutnya berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Ini ada di halaman 24. Ayo, Anda setuju atau tidak, benar atau salah? Mendengarkan pendapat teman. Benar ya, kita harus mendengarkan pendapat teman. Temanmu harus menerima pendapatmu saja. Salah, teman kita nggak harus menerima pendapat kita saja. Ada kata sajanya, tapi harus menerima atau harus menghargai pendapat semua teman ya. Pendapatmu lah yang paling benar. Tidak ya. Pendapat kita belum tentu yang paling benar menurut orang lain. Ya, jadi kita harus menghargai, jangan pendapat aku yang paling benar, kamu salah. Gitu, nggak boleh ya, Nanda ya. Yang keempat, tidak mau menerima hasil musyawarah. Salah, kita harus menerima apapun hasil musyawarah karena hasil kesepakatan bersama. Yang kelima, memberi pendapat saat musyawarah kelas. Iya ya, kita harus berkontribusi, harus memberikan saran, jangan diem aja saat teman kita melakukan musyawarah kelas. Masya Allah Ananda ya, silakan Ananda pelajari lagi dan jangan lupa di checklist di bukunya diisi. Untuk hari ini itu saja ya Ananda ya.
Habis itu Anda bisa setorkan hadisnya ke Edmodo. Semoga Allah permudah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.